Halo, ketemu lagi dengan saya Pak Rahmat. Ya, kita dengan buku ini IKM. Hari ini kita bahas lagi tentang kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Ini kalau di buku ini ada pada bab 8 ya, ada pada bab 8, itu tepatnya halaman 105. Yang kita bahas adalah kesehatan ibu dan anak, disingkat KIA. Kia. Ingat, bukan Kia mobil ataupun Kia merek keramik, tapi kesehatan ibu dan anak itu yang kita bahas. Ingat itu ya. Pengertian kesehatan ibu dan anak adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan balita, remaja dan lansia. Ternyata KIA itu luas pembahasan, yang nggak hanya alat kontrasepsi saja ya. Ibu anak, enggak, ternyata luas. Tujuannya yaitu terjadinya atau tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan keluarganya untuk menuju norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Ingat, NKKBS, norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Ya. Kalau zaman dulu itu namanya banyak anak, banyak rezeki. Kalau sekarang sudah berubah, NKKBS. Ya. Keluarga kecil bahagia sejahtera ya. Dan juga tujuan khusus dari program KIA ini, kesehatan ibu dan anak ini, yaitu meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku ibu dalam mengatasi kesehatan diri dan keluarganya dengan menggunakan teknologi yang tepat guna dalam upaya pembinaan kesehatan keluarga. Yang kedua, meningkatnya upaya pembinaan pada balita dan anak prasekolah secara mandiri ya. Yang ketiga, meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan. Yang keempat, meningkatnya mutu pelayanan kesehatan. Dan kelima, meningkatnya kemampuan dan peran serta masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan ibu, balita, dan anak prasekolah ya. Target program KIA ini, satu, ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal care K1 sebesar 100% ya, seperti itu. Ingat, antenatal care itu adalah pelayanan sebelum persalinan. Itu antenatal care ya. Persalinan ditolong oleh penolong yang profesional, oleh tenaga kesehatan yang profesional dan terlatih. Bisa lewat bidan, bisa lewat dokter ya, dokter kandungan, seperti itu. Jadi mereka benar-benar terlatih dan profesional sebagai tenaga kesehatan, bukan yang lain ya. Terus juga cukup cakupan peserta KB aktif sebesar 65% dan pelayanan kesehatan anak balita ya, seperti itu. Ada beberapa strategi untuk program KIA ini. Yang pertama adalah advokasi. Advokasi itu adalah untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari para pengambil keputusan dan pihak terkait atau stakeholder dalam pelayanan KIA. Yang kedua adalah dengan melaksanakan bina suasana. Apa itu bina suasana? Tahu nggak? Bina suasana merupakan upaya penciptaan menciptakan opini publik atau lingkungan sosial baik fisik maupun non fisik yang mendorong perilaku keluarga itu menjadi lebih baik dan mengikuti program KIA tadi. Yang ketiga itu dengan pemberdayaan masyarakat, yaitu melibatkan semua masyarakat dalam program KIA. Dan yang keempat adalah kemitraan. Kemitraan ini adalah kerjasama formal maupun non formal antara individu, kelompok, LSM, dan lain-lain. Yaitu keempat mitra.
Jadi tadi pertama ada advokasi, yang kedua ada bina suasana, yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat, dan yang keempat ada kemitraan. Seperti itu ya. Terus tadi pelayanan kesehatan ibu dan anak itu ada antenatal care, yaitu untuk sebelum persalinan. Ada juga ketika proses persalinan. Ada juga proses setelah persalinan dan lain-lain ya. Kesehatan ibu dan anak itu tidak terlepas juga dari program KB, keluarga berencana. KB, keluarga berencana. Ada beberapa jenis alat kontrasepsi. Ya, teman-teman tahu mungkin. Salah satunya adalah kondom, ada juga dengan pil, ada spiral, implan, ada juga dengan operasi. Ya, bisa dengan tubektomi atau dan lain-lain lah, masih banyak juga ya. Itu jenis-jenis alat kontrasepsi. Tujuannya adalah untuk melindungi, untuk mensukseskan norma keluarga kecil bahagia sejahtera ya. Ingat, tujuan dari KB yaitu meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunnya jumlah angka kelahiran bayi, dan meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara mengurangi kelahiran. Oke, itulah materi singkat dari buku ini yang kita bahas. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan di komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.